Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Aspek penting dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti, partisipan, data, prosedur analisis dan interpretasi yang digunakan, serta laporan tertulis dan lisan. Perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Desain penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel dan dinamis, sedangkan kuantitatif bersifat khusus, terperinci, dan statis. Data penelitian kualitatif dapat dianalisis pada saat proses penelitian, sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada saat tahap akhir sebelum laporan. Penelitian kualitatif memiliki subjek yang biasa disebut dengan narasumber, sedangkan kuantitatif biasa disebut dengan responden. Tujuan kualitatif yaitu untuk mengembangkan teori, sedangkan kuantitatif yaitu untuk menguji teori. Isu etik dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, pemilihan topik dan tujuan riset. Peneliti perlu menguraikan alasan perlu dilakukannya penelitian pada topik dan tujuan riset yang akan dilakukan. Isu etis muncul ketika topik riset tidak ditujukan untuk menambah pengetahuan ilmiah dan tidak memiliki tujuan yang diarahkan pada upaya peningkatan kondisi kehidupan dan kesejahteraan manusia pada umumnya. Yang kedua, rancangan atau desain riset. Partisipan perlu memperoleh kejelasan dan kebenaran pemberian informasi mengenai penelitian dan menyatakan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data. Selama wawancara, akan terjadi ketidaknyamanan psikologis pada partisipan, sehingga peneliti harus menghindari sikap membohongi partisipan agar mendapatkan data. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Peneliti harus melindungi privasi partisipan dengan cara menjamin kerahasiaan identitas melalui penyamaran identitas partisipan. Yang kelima, pelaporan dan publikasi. Peneliti harus menghindari plagiarisme. Penulisan tidak mengungkap data yang berpotensi menimbulkan bahaya atau ketidaknyamanan pada partisipan. Bentuk laporan harus menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dalam kondisi yang sama. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Alat yang bisa digunakan dalam pengamatan adalah lembar pengamatan, checklist, catatan kejadian, dan lain-lain. Secara umum, observasi dapat dilakukan dengan cara yaitu observasi partisipan dan non-partisipan. Observasi partisipan adalah apabila orang yang melakukan observasi turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang diobservasi, sedangkan observasi non-partisipan merupakan suatu proses pengamatan di mana observer itu tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi. Yang kedua ada teknik wawancara atau dikenal dengan interview, adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden dicatat atau direkam. Kemudian yang ketiga ada angket atau kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket, yaitu berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Yang keempat ada pemeriksaan catatan atau dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa surat, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Penelitian analisis konten. Analisis isi atau analisis konten adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu isi informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini dapat dipergunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Tujuannya adalah untuk menggambarkan karakteristik pesan dan menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dokumen dalam analisis konten ini merupakan wujud dari representasi simbolik yang dapat direkam atau didokumentasikan dan disimpan untuk dianalisa. Proses analisis isi.
atau konten. Yang pertama, merumuskan tujuan analisis. Yang kedua, konseptualisasi dan operasionalisasi. Yang ketiga, lembar coding. Yang keempat, merumuskan populasi dan sampel. Yang kelima, training atau pelatihan coder dan pengujian validitas dan reliabilitas. Yang ketujuh, proses coding atau mengkode semua isi berita ke dalam coding yang telah disusun. Yang kedelapan, perhitungan reliabilitas final dan input data analisis. Penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa, atau analisis. Secara umum, tujuan penelitian studi kasus adalah menggambarkan situasi individu, mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus yang diteliti, menganalisis kasus-kasus menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu, dan merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu. Karakteristik studi kasus yaitu menempatkan objek penelitian sebagai kasus, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer, dilakukan pada kondisi kehidupan yang sebenarnya, menggunakan berbagai sumber data, dan menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Pemilihan sampel dalam penelitian studi kasus. Pemilihan sampel bisa menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sedangkan snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang awalnya berjumlah kecil kemudian menjadi besar. Pengumpulan data dalam penelitian studi kasus bisa dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan focus group discussion. Penelitian etnografi. Penelitian etnografi adalah metode kualitatif di mana peneliti mengamati dan atau berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupan nyata mereka. Objek etnografi adalah kebudayaan yang memiliki unsur eksplisit dan implisit. Tujuan penelitian etnografi adalah untuk menggambarkan budaya atau subkultur dengan serinci mungkin, termasuk bahasa, adat istiadat, acara keagamaan, dan hukum. Berarti, secara umum, penelitian etnografi memiliki tujuan menemukan dan menggambarkan budaya suatu masyarakat atau organisasi tertentu. Menurut Spratly, siklus penelitian etnografi mencakup 6 langkah. Yang pertama, pemilihan proyek etnografi, pengajuan pertanyaan, pengumpulan data, perekaman data, menganalisis data, dan penulisan laporan. Jenis penelitian etnografi. Yang pertama, etnografi realis. Mengemukakan suatu kondisi objektif suatu kelompok dan laporannya biasa ditulis dalam bentuk sudut pandang sebagai orang ketiga. Yang kedua, etnografi kritis. Di sini penelitian mencoba merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung. Teknik penelitian etnografi. Yang pertama, holistik. Artinya, peneliti harus memiliki empati dan melakukan identifikasi terhadap kelompok. Mereka harus hidup seperti orang lokal. Yang kedua, semiotik. Artinya, peneliti memeriksa bentuk simbolis yang digunakan orang-orang dan menganalisisnya sehubungan dengan seluruh budaya yang berkembang dalam suatu kelompok. Yang ketiga, kritis. Artinya, peneliti mencoba mengungkap apa yang biasanya tersembunyi dan tidak terucapkan dalam budaya dan mencari pada